Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi-pagi sudah merah menyala. Semoga semangatnya juga menyala. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan kegiatan hari ini berjalan lancar, ya, berikan perlindungan. Yang penting adalah kemanfaatan. Nah, mari kita awali dengan berdoa. Keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya masih ingat materi kemarin? Saya mau mengajarkannya kemarin. 7 pilar perawatan mandiri. Ya, ada 4. Alhamdulillah, yang penting apa 4 sih. Pola makan, terus itu ngetes apa? Pemantauan mandiri, ya. Terus apa lagi? Pokoknya itu sih. Baru 2. Saya tadi ingat. Ayo ngomong Kapi. Oh, nggak masuk. Hah? Apa berkala? Tadi pemantauan mandiri secara berkala. Sudah kurang 2. Sudah pengelolaan pengaturan makan, pemantauan mandiri secara berkala. Kalau diabetes dia cek gula darah mandiri, kalau hipertensi cek tensi ya. Aduh ya. Yang lain ada yang masih ingat? Ada yang kemarin masuk perawatan luka. Oke, 3. Hah? Sudah komplit. Mencegah komplikasi, deteksi dini dan perawatan luka kalau ada komplikasi, ya. Baru 3. Ayo. Pengaturan pola makan, oke ya. Jadi ada tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenisnya, ya. Tidak semua dipantang, tidak. Pantang nanti malah jadi stres. Yang kedua adalah tadi pemantauan berkala. Kalau hipertensi, cek tensi secara berkala. Siapa apa? Bangun tidur sama sebelum tidur. Selain gosok gigi juga cek tensi, ya. Kemudian pemantauan gula darah bagi penderita diabetes, ya, terutama yang menggunakan insulin atau yang sering mengalami hipoglikemi. Ya, hipoglikemi, keringat tinggi, pusing, ya, ada kemungkinan ada hipoglikemi, makanya diaturi untuk cek gula darah secara mandiri. Oke. Sebelum makan, 2 jam setelah makan. Monggo. Kalau dihitung secara teori bisa sehari 7 kali. Ya, tapi kalau mendengar mau sekedar ngecek pas kalau muncul kondisi itu dipersilahkan. Artinya tidak sehari 7 kali. Minimal 1 bulan sekali pengecekan melalui vena. Kapiler, tadi perawatan mandiri apa? Pemantauan berkala secara mandiri melalui kapiler. Ya, menggunakan stick itu. Kalau yang sebulan sekali melalui vena. Oke. Kemudian deteksi dini komplikasi dan pencegahan komplikasi. Kalau ada diabetes, ada luka di kaki, perawatan luka di kaki. Yang ketiga, deteksi dini komplikasi baik diabetes maupun hipertensi ada di mana? Yang pertama mulai dari atas mata, kita bilang retinopati.
ya, gambar. Pandangan mulai kabur, mulai gak jelas, belum ada 6 bulan atau belum ada 1 tahun sudah berubah kacamatanya. Ya, bukan berkabut ya, kalau berkabut itu katarak. Betul-betul enggak, kayak kabur gitu pandangan, nggak tahu kabur kemana. Belum ada 1 tahun sudah ganti. Dan gantinya signifikan. Kalau misalkan tadi -1 langsung berubah jadi -2. Kita kurang ya. Nah ini kita harus waspada. Oke. Luka di sebelah mata terus tangan. Tangan dulu. Tangan ada beban. Sudah diobati di klinik kok belum baik. Sudah 2 minggu, 3 minggu. Yang penting rutin kontrol. Kok belum baik, lagi kita mulai waspada. Ya, jangan ada apa namanya? Kalau beban itu bahasa medisnya, bukan dokter itu di bahasa medis. Neuropati betul ya, neuropati di sana. Nah, tidak semua yang geringan itu neuropati. Ya, sebaiknya memang diperiksakan di klinik. Nanti kita tentukan apakah ini neuropati atau bukan. Ya. Beda, tetap tidak begitu. Tetap malah darah neuropati. Oke, tangan sudah, kaki, apa komplikasi kaki? Sama, yaitu neuropati pada kaki. Hanya bedanya, kalau neuropati pada kaki, resikonya apa? Luka. Jika terjadi luka, kadang tidak terasa, tidak terdeteksi, tahu-tahu lukanya sudah besar. Maka perawatan yang terbaik untuk kaki adalah senang kali. Ya, minimal setiap hari 1 kali. Ya, kalau yang muslim bukan pas wudu. Nah, jadi bisa sehari 5 kali. Pas wudu diperhatikan baik-baik, telapak kakinya terutama. Ya, karena kan telapak kaki itu kulitnya paling tebal. Sehingga kadang tidak terasa. Sekali ada luka, ada kapalan yang ada matanya itu, ya jangan ada itu. Nah, ya, risiko karena dia tebal, tahu-tahu melupa. Nah, diperiksakan aja tidak apa-apa, dilihatkan. Oh ini masih baik ya sudah. Betul, nanti dikasih vaselin, dikasih apa gitu ya, lotion apa biar kompensasi. Gitu. Kalau diambil risikonya itu juga muncul. Oke, perawatan kaki yang penting itu kalau ada luka, sudah ada luka, lakukan perawatan lukanya. Masih belum, kira-kira belum paham caranya, boleh ke klinik, nanti kita ajar cara perawatan lukanya. Ya, sehingga bisa tiap hari dibersihkan. Ya, sudah 3, yang keempat. Olahraga, tak tunggu dari tadi nggak ada. Tadi kalau jam olahraga, ada jam olahraga, ada suaranya. Oh ibu, ya, dicatat ya bu ya kemarin. Oh baru catat ya. Olahraga ya, olahraga ada 3 atau 4 jenis. Yang pertama bisa ingatkan lagi apa olahraga kardio, betul. Contohnya jalan kaki, bersepeda, senam, berenang. Ya, itu kardio. Senam seperti nanti kita senam ya, tiap hari Sabtu. Nah, saya ingatkan lagi senam jangan hanya saat hari Sabtu saja. Standarnya adalah 1 pekan berapa? 150 menit. 150 menit per minggu. Hari ini senam nanti berapa menit? Iya. Bapak itu biasanya setengah sampai 3/4. 30 menit sampai 45 menit. Berarti masih ada 100 menit kekurangan. Harus ditutupi sendiri. Sekarang teknologi sudah canggih. Apakah dengan HP ya? Berarti bisa lihat di YouTube. Cari senam yang ringan-ringan aja. Kalau saya senam itu sudah ada. Kalau masih ibu masih oke ya, masih 50-an oke. Kalau yang sudah 60 ke atas
main Zumba. Ya, ada senam jatuh sehat, senam asma, senam sentul, oke mas, oke. Senam, ya. 150 menit dikombinasi boleh. Oh senang, kombinasi besok harinya jalan sehat, jalan kaki 30 menit boleh. Nah, sepeda boleh. Tapi sepedanya yang olahraga, bukan sepeda mau ke pasar, mau ke mana, bukan. Itu bukan olahraga. Bukan. Sepeda mau ke pasar, mau ke masjid, bukan. Tapi bukan olahraga. Tidak dihitung olahraga. Itu namanya aktivitas fisik. Nah, kegiatan fisik. Oke. Iya, berkeringat, tapi tujuannya bukan olahraga. Ya, olahraga itu menyengaja ada waktunya sudah ditentukan. Saya mau bersepeda 20 menit. 20 menit. Nah, kalau mau ke masjid kan saya mau ke masjid. Nah, itu istilahnya kalau makan itu seperti lauk tambahan. Nah, kalau olahraga menu utamanya. Gitu ya. Oke. Sudah kardio. Kemudian yang kedua, olahraga untuk pembentukan massa otot. Ya, pembentukan massa otot. Pastikan otot tidak mengecil, terutama pada yang lansia. Lansia risiko terjadi sarkopeni, pengecilan massa otot. Karena tidak beraktivitas, sehingga mudah mengecil. Kalau orang dewasa masih muda, jarang terjadi sarkopeni. Tapi lansia itu mudah terjadi. Makanya dicegah dengan olahraganya yang untuk otot, kecil, ya, angkat barbel. Iya, betul, betul. Nggak apa-apa. Angkat barbel, angkat dumbbell, angkat aqua, aqua botol ya, aqua botol bukan aqua galon. Nah, untuk kuat olahraga massa otot diperkecualikan adalah gendong cucu. Itu bukan olahraga. Kan abot, itu bukan olahraga otot ya. Itu namanya pekerjaan. Jadi hati-hati yang lansia ya, yang lansia hati-hati kalau gendong cucu. Nah, hati-hati resiko HMP, ya resiko HMP, sciatica, low back pain ya. Nah, itu terus dipertimbangkan. Oke. Kemudian tadi olahraga otot sudah, kemudian olahraga relaksasi seperti yoga, napas segitiga, atau pilates boleh ya. Relaksasi. Jika ini dilakukan setiap hari. Ya. Mau berkelanjutan boleh, mau pagi senam kardio dulu, nanti siang ya massa otot, sore ya relaksasi boleh. Seada. Nah, saya ingatkan lagi, senam jangan hanya saat hari Sabtu saja. Standarnya adalah satu pekan berapa? 150 menit. 150 menit per minggu. Hari ini senam nanti berapa menit? Iya. Bapak itu biasanya setengah sampai 3/4. 30 menit sampai 45 menit. Berarti masih ada 100 menit kekurangan. Harus ditutupi sendiri. Sekarang teknologi sudah canggih. Sekarang dengan HP ya. Berarti bisa lihat di YouTube. Cari senam yang ringan-ringan aja. Nggak usah senam semua. Itu sudah ada. Kalau masih ibu masih oke ya. Masih 50-an oke. Kalau sudah 60 ke atas main Zumba. Ya, ada senam jatuh sehat, senam asma, senam sentul, oke mas, oke. Ya, 150 menit dikombinasi boleh. Oh senang, kombinasi besok harinya jalan sehat, jalan kaki 30 menit boleh. Nah, sepeda boleh. Tapi sepedanya yang olahraga, bukan sepeda mau ke pasar, mau ke mana, bukan. Itu bukan olahraga. Bukan. Sepeda mau ke pasar, mau ke masjid, bukan. Tapi bukan olahraga. Tidak dihitung olahraga. Itu namanya aktivitas fisik. Nah, kegiatan fisik. Oke. Iya, berkeringat, tapi tujuannya bukan olahraga.
Ya, olahraga itu menyengaja ada waktunya sudah ditentukan. Saya mau bersepeda 20 menit. 20 menit. Nah, kalau mau ke masjid kan saya mau ke masjid. Nah, itu istilahnya kalau makan itu seperti lauk tambahan. Kalau olahraga menu utamanya, gitu ya. Oke, sudah kardio. Kemudian yang kedua, olahraga untuk pembentukan massa otot. Ya, pembentukan massa otot. Pastikan otot tidak mengecil, terutama pada yang lansia. Lansia risiko terjadi sarkopeni, pengecilan massa otot, karena tidak beraktivitas sehingga mudah mengecil. Kalau orang dewasa masih muda, jarang terjadi sarkopeni, tapi lansia itu mudah terjadi. Makanya dicegah dengan olahraganya yang untuk otot, nge-gym, ya, angkat barbel. Iya, betul, betul. Nggak apa-apa. Angkat barbel, angkat dumbbell, angkat aqua botol ya, aqua botol bukan aqua galon. Nah, untuk olahraga massa otot diperkecualikan adalah gendong cucu. Itu bukan olahraga otot. Kan abot, itu bukan olahraga otot ya. Itu namanya pekerjaan. Jadi hati-hati yang lansia ya. Yang lansia hati-hati kalau gendong cucu. Nah, hati-hati resiko HMP ya, resiko HMP, sciatica, low back pain ya. Nah, itu terus dipertimbangkan. Oke. Kemudian tadi olahraga otot sudah. Kemudian olahraga relaksasi seperti yoga, napas segitiga, atau pilates boleh ya, relaksasi. Tiga ini dilakukan setiap hari. Ya. Mau berkelanjutan boleh, mau pagi kardio dulu, nanti siang ya massa otot, sore yang relaksasi boleh. Seadanya waktu. Oke. Nah, karena massa otot tadi masih kurang, selain gym yang sudah kita aturkan PR-nya 9 gerakan senam kaki, gerakan senam kaki itu juga termasuk untuk menjaga otot kaki tidak mengecil sabun sehingga tidak keluar. Makanya ada yang kalau yang saya pakai insulin gulanya kok nggak turun-turun. Oke, kita evaluasi sudah benar belum cara pakainya. Rata-rata belum benar. Ya, jadi kalau yang pakai insulin, yang gulanya masih tinggi, monggo nanti konsultasi klinik kita akan diskusi cara pakainya sudah benar atau belum. Kita evaluasi. Oke, yang hipertensi juga begitu, obatnya hati-hati ya. Ada yang malam, ada yang pagi, ada yang siang. Oke. Kalau terpaksanya lupa gimana? Ya. Kalau terpaksanya lupa bagaimana? Atau diminum? Ya. Sebaiknya di waktu yang kurang lebih sama atau berdekatan. Nah, kalau terpaksa lupa gimana? Itu mau dulu biasa. Sudah atau gimana? Ya? Atau diminum? Sudah? Gimana? Yang langsung diminum siapa? Poteng. Yang dilewati siapa? Oke. Sebaiknya adalah dilewati. Satu kali aturan minum. Ya? Oh, banyak minum air putih. Kalau di waktu itu lupa, ada tetap, iya, tetap juga. Karena ada obat yang dosisnya 1 hari sekali. Nah, itu kalau lupa bisa 2 itu ternyata. Ya, beda kalau yang sehari 3 kali, tapi tetap sebaiknya adalah tetap lewatkan aja nggak apa-apa. Sebaiknya begitu. Yang penting waktunya sama.
Kalau memang sesuai teori ya, kalau 3 kali sehari memang per 8 jam. Ya, sesuai teori, ya. Tapi kadang penjenengan misalnya pagi jam 6 tambah 8 jam berapa? Jam 2 siang 14 tambah 8 jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 nanti jam 10 dibangunkan bahan minum obat lah. Orang itu turun meneh aku. Iya, kan biasanya kalau lansia kalau sudah terbangun malah susah tidur lagi kan. Ya sudah. Makanya penting di waktu yang sama. Mungkin pagi jam 6, siang jam 1, malam jam 7 sebelum itu boleh. Tidak harus. Ya, walaupun secara teori sebetulnya harus 8 jam. Ya, tidak apa-apa. Iya, halo juga. Oh, sudah belum? Oke. Saya lanjut. Masih 2 soalnya hemat-hemat. Ya, pengaturan manajemen obat. Pengaturan atau manajemen obat. Yang keenam adalah manajemen apabila terjadi apa istilahnya ya, kegawatan. Contoh gini, yang diabetes tadi terjadi ngedrop gulanya, keringat dingin, berdebar-debar, lemes, ya, pusing, nggak tahu kenapa tiba-tiba seperti itu. Ya. Nah, bagi yang diabetes selalu sediakan namanya permen manis. Ya, permen manis, nggak usah sistem premium, nggak usah rasa jahe. Yang penting manis dulu, ya, manis dan mudah digunakan. Bungkusnya terlalu dilipet itu ya selak stres buka. Yang penting mudah dibuka langsung diisep. Ya, taruh di mana? Di bawah lidah. Ya, di situ penyerapan paling cepat di bawah lidah. Kalau nggak suka permen gimana? Monggo bisa minum manis yang hangat. Ya, teh hangat manis disiapkan di situ, dibuat langsung. Ya, teh hangat manis kalau bukan permen. Kalau nggak suka permen, boleh teh hangat manis. Karena kalau teh hangat manis, pembuluh darahnya juga jadi lebih enak. Biar gitu. Ya, apa-apa. Nah, nanti kalau setelah mengkonsumsi itu permen atau teh hangat manis kok lebih enak. Oke, berarti tadi adalah ngedrop gulanya, hipoglikemik. Nanti berikutnya kok kayak gitu lagi. Silakan setelah dilakukan penanganan awal, penjenengan tidak ke klinik. Kita coba nanti sesuaikan dosis obat. Ya, sama evaluasi dulu, jangan-jangan ngedrop. Ya, tapi saya semalam nggak makan. Pagi juga malas makan. Padahal minum obat jalan terus, insulin jalan terus. Nah, jadi, karena Bapak Ibu, terutama yang diabetes ya, gula, obat dan insulin kami para dokter meresepkan sesuai kebiasaan penjenengan seharusnya bagaimana. Ya, kebiasaannya sehari makan 3 kali ya kita akan memperhitungkan ini makan 3 kali. Kalau penjenengan di awal menyampaikan ke dokter, dok saya sebenarnya makan cuma sehari 2 kali. Oke, kita sesuaikan dosisnya sebetulnya. Sebetulnya kita sesuaikan. Kalau makan 2 kali ya kita mungkin aturan obatnya akan dibuat 2 kali. Gitu ya. Jadi kalau sampai terjadi ngedrop, nah evaluasi, jangan-jangan memang nggak makan, jangan-jangan lupa makan. Ya, nanti berikutnya diperbaiki lah. Kalau ternyata sudah tadi makan sudah baik, sudah banyak, ternyata kok masih ngedrop, nah itu yang akan kita evaluasi. Mungkin dosis obatnya perlu kita sesuaikan lagi. Ya. Nah, ya. Biasanya yang terjadi adalah pada saat bangun. Ya, kalau pada saat tidur jarang terjadi. Dan ciri khasnya kelihatan banget. Tadi keringat dingin, lepas kayak gitu. Ya. Karena kalau tidur itu kan kita menggunakan kalori dasar. Ya memang tubuh itu sudah punya cadangan untuk itu. Nah, biasanya hipoglikemik terjadi pada saat kita aktivitas. Aktivitas sudah bangun artinya kayak gitu. Nah, itu menggunakan kalori yang lebihnya.
Nah, kalau kalori lebihnya ini tidak disediakan karena mungkin juga kurang makan, telat makan, nah ini yang menjadikan ngedrop. Oh, hiper malah nggak ada gejala. Iya. Lebih aman ke hipernya. Iya. Tapi ya jangan penyakit kok aman ya. Jangan. Justru semuanya harus jadi waspada. Hiperglikemi nggak ada gejala, itu malah berisiko juga. Karena nggak ada alarmnya. Nggak ada alarm, tahu-tahu tinggi terus. Alarmnya malah nggak ada. Tapi kalau hipoglikemi ada alarmnya. Nah, cuma kita harus tahu oh, ini harus segera melakukan apa. Kayak kita sampaikan, yang diabetes sedia selalu permen. Saya nggak sebut merek, ya. Pokoknya sing manis. Nggak usah yang berasa-rasa kayak gitu. Oke. Ya, kalau hipertensi gimana? Kalau hipertensi biasanya cuma ngeluh, pusing, bujang nggak gitu. Ya. Apa sudah didiagnosa stroke? Oh ya, nanti terapi. Harus terapi. Ya, harus terapi. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Tinggal satu. Tadi manajemen kalau terjadi kegawatan. Yang terakhir adalah manajemen stres. Ini yang paling pokok, yang paling penting. Manajemen stres. Ya, ini kita tempatkan di pilar ke-7. Sebetulnya sekarang yang terbaru ini adalah pilar yang pertama. Karena pilar 1 dan 6 biasanya sudah terkondisikan. Justru masalah terbanyak pasien adalah pilar yang ke-7 yang sekarang menjadi pilar pertama, yaitu manajemen stres. Makanya bulan kemarin kita menyampaikan mengenai kepribadian. Ya. Setelah kita analisa terhadap paling banyak masalahnya adalah mengenali kepribadian diri maupun keluarga. Ini yang sering menjadi sumber masalah. Oke, itu cukup ya Mbak Tia? 2 menit. Ada yang mau tanya? Yang mungkin baru, oh iya siapa Pak? Ya. Bagus, pertanyaannya. Iya. Oh. Bapak, saya boleh tanya. Bapak kalau makan nasi dari berapa kali? 3. Kalau langsung 3 porsi sekali makan gimana? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Begitu juga dengan minum obat. Oh sudah ada aturannya. Kapan diminum pagi, kapan diminum siang, kapan diminum malam. Ya, kita para dokter sudah memperhitungkan itu. Jadi kalau dirapel sekali minum, sama seperti makan dari 3 kali dirapel sekali. Begitu ya Bapak. Kalau potensi lupa, yaitu tadi yang saya sarankan punya kotak obat. Nah, setiap minggu diisi. Yang Senin mana, yang Selasa mana, yang pagi yang mana, yang siang mana, dipisah-pisah. Sehingga pemantauannya lebih mudah. Oh ini tadi belum tak minum. Oh ini sudah. Kalau sudah diminum berarti kosong di kotaknya itu. Nah itu paling mudah gitu. Ya, siap. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon obat ini jangan dirapel. Malah tadi kalau betul-betul lupa, anjurannya adalah dilewatkan dulu, ya. Tapi setiap hari lupa, lah itu jadi pertanyaan. Ingat pokoknya minum obatnya. Oke, sudah Mbak Tia? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga semuanya sehat selalu. Walaupun cuaca menyenangkan begini, tetap
merah menyala, ya semoga semangat semuanya. Kita lanjutkan dengan pengampun. Pak itu mana? Oh ya, oke. Semangat pagi, pagi. Yes, dia sehat, bisa. Fatur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih laporan dulu.